Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah suatu objek yang diteliti dapat bermanfaat, maka harus memiliki tujuan yang jelas dari sebuah penelitian yang harus diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi masalah atau pemecahan masalah yang ada dalam rumusan masalah tersebut. 1. Untuk mengetahui peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. 2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Manfaat penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan pada pengembangan kajian ilmiah dalam motivasi belajar siswa. Berpikir konkret tidak sama dengan siswa yang sudah sampai pada taraf perkembangan berinspirasi. 3. Kondisi siswa. Kondisi siswa dapat diketahui dari kondisi fisik dan kondisi psikologis. Karena siswa adalah makhluk yang terdiri dari satuan psikologis, kondisi fisik siswa lebih cepat diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru, para karyawan MTS Negeri 4 Batanghari, saya hormati dan saya muliakan, dan selanjutnya kepada anak-anak kami yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan. Terlebih dahulu mungkin dalam kesempatan ini ya, untuk anak kita cukup beri aplaus atas penyajian tadi. Saya kira untuk sebuah proposal ini sudah cukup baik untuk dalam taraf kalian selaku siswa-siswi MTS. Nah, namun dalam hal ini sedikit Bapak sampaikan, tadi sudah membuka pertama Pak Edi menyatakan ini penelitian anak. Apakah mungkin bisa ditingkatkan lagi, mungkin dari versi pemikiran kita? Pertama begini ya, jelas tulisan tadi itu pertama mungkin tidak dari pertama, tapi kalau masuk dalam resmi ini ya bolehlah. Batanghari itu untuk kita ketahui ya semua, itu pakai spasi Batanghari ya. Nah, jadi jangan lagi yang nulis Batanghari itu tanpa spasi. Jadi yang benar Batanghari itu spasi. Untuk MTS sebagaimana disampaikan, saya masih ingat Ibu Kamat kita, kalau mau nulis disingkat MTSN itu tidak perlu di spasi, S-nya kecil, MTN-nya besar. Seperti itu sudah betul. Tapi kalau seandainya, jadi tidak boleh misalnya MTS negeri, ya tidak boleh campur. Jadi kalau mau negeri itu semua Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Batanghari. Nah itu mau semuanya tanpa disingkat. Nah itu ya, itu yang nampak saja. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian dan anak kami sayangi dan kami banggakan, ini konsentrasi khusus Bapak sendiri masih terpecah soalnya belum konsentrasinya ya. Karena ada tugas juga yang harus diselesaikan. Nah karena itu sepintas melihat, terutama kalau bisa dikembangkan ya, bagi anak kami Naura dan Melani. Di sini judulnya atau ruang lingkupnya lebih diperbesar bisa tak? Karena menurut Bapak gini, di situ motivasi itu hanya sebagian kecil daripada peran. Bagaimana kalau kita tingkatkan menjadi peran orang tua terhadap keaktifan pendidik ya, kalau sekarang mungkin peserta didik pada masa COVID-19 di MTS Negeri 4 Batanghari. Nah, nanti ruang lingkupnya akan mencakup di situ ada pertama ya,
secara urutan sebenarnya nak, mungkin latar belakang tadi, ya, kemudian pembatasan. Nah, sebaiknya peran itu terlebih dahulu bisa ditulis peran, ya, pasti peran itu. Nah, sehingga nanti dalam peran itu baru kalian masukkan sub motivasi. Satu, nanti dibahas, ya, itu. Ini kan saran, biasa saran itu memang nambah-nambah kerjaan, ya. Mudah-mudahan tapi itu lebih sempurna kalau bisa tadi ditingkatkan Pak Edi, ya, pembimbingnya Pak Boari ini. Kemudian ada di situ pembiayaan. Nah, jadi artinya ruang lingkupnya besar karena keaktifan, bukan hanya sekedar motivasi. Kalau motivasi itu ya hanya paling motivasi orang tua kan. Nah, sekarang ini keaktifan. Ini menurut Bapak, ya. Nah, nanti ada juga di dalamnya ada pemantauan dan pendampingan tadi. Nah, jadi mungkin ruang lingkupnya lebih, artinya lebih luas lah, ya. Jadi bukan hanya motivasi tapi keaktifan. Nah, jadi itu. Nah, motivasi nanti masuk dalam sub isinya. Kemudian pembiayaan, artinya apa peran orang tua dalam motivasi? Ya, sebagaimana yang sudah kalian cantumkan tadi udah bagus. Nanti pembiayaan jelas dalam rangka keaktifan. Nah, jadi intinya kalau bisa motivasi itu diperluas menjadi keaktifan. Pak, salah Pak. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti dalam kesimpulannya nanti, nah orang tua berperan aktif dalam mengaktifkan siswa-siswinya untuk ikut KBM daring, ya. Jadi bukan hanya sebatas motivasi. Ya. Tadi Bapak Demo di data belakang itu belum ada. Kalau dapat ada dasar kita, pendapat para ahli bisa kita masukkan di sana. Kalau ada memang pendapat para ahli dasar kita, yang berpendapat boleh. Kemudian di kajian teori, Bapak di kajian teori itu itulah teori-teori kajian kita, kajian pustaka itu. Itu kalau dapat ada pendapat pada ahli. Dari dua pendapat kita simpulkan apa pendapat kita. Nah, itu Naura dengan Mailani. Pada kajian teori ini kita mengutip pendapat para ahli dari KBI, KBBI, dari buku sumber kita, referensi kita, pendapat-pendapat inilah. Nah, dari sinilah kita ambil kutip pendapat-pendapat tadi, dua pendapat satu, pendapat dua, kita simpulkan apa pendapat kita dari dua pendapat tadi. Membawakan proposal yang berjudul upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online akibat pandemi COVID-19 di IMTS 4 kali. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini pada waktu yang berjudul upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online akibat COVID-19 di IMTS 4 hari. Apa pembelajaran online akibat pandemi di IMTS 4 hari? Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran online di IMTS 4 hari? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian terhadap suatu objek yang diteliti dapat bermanfaat, maka harus memiliki tujuan yang jelas dari suatu penelitian yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi masalah dan pemecahan masalah yang ada di dalam rumusan masalah tersebut, yaitu mengetahui penerapan pembelajaran online akibat pandemi di IMTS 4 hari, mengetahui cara meningkatkan motivasi belajar di IMTS 4 hari. Pembelajaran online akibat pandemi di IMTS 4 hari. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran online di IMTS 4 hari? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian terhadap suatu objek yang diteliti dapat bermanfaat, maka harus memiliki tujuan yang jelas dari suatu penelitian yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi masalah dan pemecahan masalah yang ada di dalam rumusan masalah tersebut, yaitu mengetahui penerapan pembelajaran online akibat pandemi di IMTS 4 hari, mengetahui cara meningkatkan motivasi belajar di IMTS 4 hari.
Kami berdiri di sini akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Peranan Kegiatan Kepramukaan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MTS Negeri 4 Batanghari. Kepramukaan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS N 4 Batanghari dengan melihat dari pelaksanaan kegiatan pramuka. Peran kegiatan pramuka dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dan faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan kegiatan pramuka dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi, dokumentasi, wawancara online, dan observasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita sehingga dapat menyelesaikan proposal karya ilmiah ini tepat pada waktunya yang berjudul Peranan Kepramukaan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Batanghari. Mengandung nilai-nilai pendidikan serta untuk membentuk sifat dan kepribadian tertentu. Antara kegiatan wajib kepramukaan dan disiplin memiliki hubungan yang sangat erat karena dalam kegiatan pramuka selalu membiasakan melaksanakan segala sesuatunya dengan disiplin. Hal ini ditegaskan dalam Dasar Dharma Pramuka pada poin ke-8, yakni disiplin, berani, dan mulia. Meskipun kedisiplinan telah diterapkan dengan semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang dapat mempengaruhi kedisiplinan dan di kegiatan pramuka. Di antaranya masih terdapat beberapa anggota yang masih belum sadar untuk mentaati peraturan dan tertib di madrasah, sehingga dapat Sekitar madrasah untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Kurangnya pengenalan dari Dasar Dharma Pramuka pada poin ke-8 yaitu disiplin, berani, dan setia. Adapun perumusan masalah yang kami ambil, yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan pramuka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Batanghari. Yang kedua, bagaimana peranan kepramukaan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Madrasah Negeri 4 Batanghari. Dan yang ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat kegiatan pramuka dalam proses peningkatan kedisiplinan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Batanghari. Penelitian ini kami batasi masalahnya sebagai berikut. Pramuka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Batanghari selain menuai banyak prestasi, tentunya memiliki banyak kegiatan yang menunjang pembentukan karakter siswanya. Salah satunya yaitu pembentukan karakter disiplin siswa di madrasah. Oleh karena itu, agar penelitian ini terfokus pada satu masalah, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut. Peranan kepramukaan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Batanghari. Adapun tujuan penelitian yang kami buat, yaitu yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pramuka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Batanghari. Yang kedua, untuk menjelaskan peranan kepramukaan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Batanghari. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kegiatan pramuka dalam proses peningkatan kedisiplinan siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Batanghari. Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan hasil yang bermanfaat dengan kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis yang akan memperkaya wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca mengenai kegiatan kepramukaan di madrasah. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis bagi penulis dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara langsung mengenai proses peningkatan kedisiplinan dalam kegiatan pramuka. Yang kedua, bagi madrasah dapat memberikan masukan dan mempertimbangkan bagi madrasah dan pembina pramuka dalam upaya peningkatan kedisiplinan siswa. Manfaat untuk peneliti lain sebagai bahan referensi yang menjadi sumber informasi dalam khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pendidikan kepramukaan. Di MTS 4 Batanghari lebih menjaga pembentukan
Copyright. Gimana guys? Sudah selesai presentasi guys? Gimana presentasi di depan guru-guru guys? Gimana guys? Sudah presentasi guys? Guys, ada cerita. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Iron Man kan pernah presentasi. Pernah ya, body starter. Nanti ada di depan Mbak ya. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Bagaimana guys? Sudah presentasi guys? Lah. Dibenerin lagi proposalnya guys. Yang ini sih Gak pakai itu kau yang mana? Ini gara-gara kebanyakan makan odading Mang Oleh. Tidak bisa membedakan disinfektan dan guys, karena corona jangan lupa. Corona masih ada guys. Jangan lupa. Tambah guys. Aduh,